Saya Afrisha, absen 2, akan menyampaikan dampak imperialisme dan kolonialisme pada bidang politik. Dahulu, sistem kepemimpinan kita bersifat pamong praja, jabatan yang sifatnya turun-temurun dan upetinya didapatkan dari rakyat. Daendels dan Raffles kemudian mengubahnya menjadi pemerintahan modern. Bupati dijadikan pegawai negeri dan dijadikan sebagai alat kekuasaan oleh mereka. Baik Belanda maupun Inggris melakukan intervensi terhadap kerajaan. Imperialisme dan kolonialisme yang pernah mendera Indonesia juga mengakibatkan hal lain, yakni aktivitas pemerintah berpusat di Jawa. Hal ini akhirnya terbawa sampai sekarang. Walaupun saat ini kita sudah melakukan desentralisasi, tetapi tetap terasa bahwa wilayah Jawa seakan adalah pusat pemerintahan. Saya Luciana Francisca Putri, absen 22. Di sini saya menjelaskan tentang imperialisme dan kolonialisme di bidang sosial budaya. Kedatangan kolonial memperburuk sosial budaya kita. Adanya Belanda membuat kita terbiasa hidup dalam kotak-kotak masyarakat. Dengan sengaja, mereka membuat kasta antar golongan. Bagi mereka, bangsa Eropa yang tertinggi penindasan dan pemerasan secara kejam. Terjadi upacara adat di istana-istana kerajaan dihilangkan. Kebiasaan pemerintah kolonial membawa pengaruh tersendiri. Pengaruh lain dari Belanda ada pada karya sastra. Belanda yang memperkenalkan surat kabar pada tahun 1659. Saya Vita Febriani Sarinisi, absen 34, menjelaskan tentang imperialisme dan kolonialisme tentang bidang pendidikan. Secara pendidikan formal, Belanda menyusun kurikulum pengajarannya sendiri sampai abad ke-19. Masalahnya, akses untuk pendidikan dibatasi oleh mereka, karena mereka takut kalau rakyat kita terlalu pintar. Makanya, hanya orang-orang berada yang bisa masuk, seperti keturunan raja, bangsawan, dan pengusaha kaya. Lama-kelamaan, hal ini membuat sebagian kalangan menjadi geram. Alhasil, mulai bermunculan akademis yang mementingkan pendidikan di Indonesia. Mulai dari berdirinya Budi Utomo, seperti pendidikan berbasis agama Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Hartono dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan bidang ekonomi. Tujuan Belanda datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Oleh karena itu mereka membutuhkan infrastruktur untuk mengangkut pasokan bahan makanannya, dan oleh karena itu mereka juga mendapat andil untuk pembangunan rel kereta, jalan raya, saluran irigasi, dan bahkan industri pertambangan. Mungkin kalian akan berpikir bahwa Belanda itu baik. Satu hal yang perlu diingat adalah perlakuan Belanda kepada rakyat kita, yang menerapkan sistem tanam paksa dan juga ekonomi liberal yang mereka bentuk membuat rakyat Indonesia dipaksa menjadi penghasil bahan mentah aja. Monopoli dagang yang dibuat VOC juga membuat perdagangan Nusantara kancah internasional jadi mundur, karena kita cuma tahu bikin bahan mentah saja, tapi kita tidak tahu cara mengolahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.